Anda mungkin tidak berharap orang ini mati. Dan kemudian kedua pria ini menyeret tubuhnya ke taman. Lalu bersenang-senanglah dan kenakan kacamata hitam pada pria itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah menusuk seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Pria di depan adalah ayahnya. Dia masih tidak tahu bahwa putranya telah terbunuh. Tapi setelah dia mendengar berita kematian anaknya, diketahui melalui pengujian forensik, putranya meninggal karena menghirup terlalu banyak obat. Niels terkejut setelah mendengar itu. Dia dengan cepat menjelaskan kepada polisi. Anak tirinya tidak akan bisa menyentuh hal seperti itu. Tapi buktinya pasti. Dan polisi tidak akan melanjutkan penyelidikan. Niels patah hati ketika dia sampai di rumah. Putranya meninggal secara tragis dan tidak ada tempat lagi untuk mencari keadilan. Dia hanya ingin bunuh diri dan pergi bersama putranya. Tepat ketika dia akan menarik pelatuknya, mantan kolega putra saya tiba-tiba muncul. Dia menjelaskan kepada Niels apa yang terjadi. Kemarin, Juni mencuri paket pengedar narkoba. Setelah ditemukan dia diburu. Dan putra Niels harus bekerja lembur. Kemudian keduanya dibawa pergi bersama-sama. Di jalan, mereka menyuntik putra Niels dengan racun dalam jumlah besar. Juni mengambil kesempatan untuk melompat keluar dari mobil untuk menghindari kecelakaan. Pengedar narkoba yang menyeret putranya menariknya ke taman 2 hari kemudian. Dan kemudian Niels marah ketika dia mendengar itu. Segera tanyakan lokasi para pembunuh. Tepat setelah itu, Niels melihat si pirang di lift. Beritahu pihak lain tujuan perjalanan ini. Si pirang mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan menyarankan Niels untuk tidak mendapat masalah. Jika tidak, pirang akan memberinya peluru. Tapi 2 detik kemudian, setelah hit berturut-turut Niels, si pirang tidak tahan dan memberitahu keberadaan seorang pria bernama Lassie. Katakan dia hanya melakukan tugas untuknya. Setelah mengkonfirmasi identitas Lassie, Niels mencekik pirang dengan tangannya, lalu membungkus tubuhnya dengan baja. Langsung lempar dia untuk memberi makan ikan. Setelah pulang, Niels bersiap untuk serangan balas dendamnya yang kejam. Karena siapa yang berani menyentuh keluarga Niels, orang itu akan membayar 10 kali lipat dari harga yang mereka timbulkan. Pasti berakhir buruk. Pria menggergaji pistol dengan gergaji besi untuk membuat senjata kecil. Karena kecil dan sangat nyaman untuk dibawa. Kemudian, dia mengikuti petunjuk dan pergi ke toko pengantin. Tapi bos licik itu menyadari bahwa Niels adalah orang jahat. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menemukan penguasa. Dan segera mengambil pistol. Lalu dia menembak langsung ke Niels. Tetapi karena gugup, itu tidak mengenai Niels. Sebagai gantinya, dia dipukuli ke tanah oleh Niels. Bosnya takut dan buru-buru keras kepala. Dia juga berharap Niels akan membiarkannya pergi. Niels memikirkannya sebentar. Lalu bungkus tubuh dengan kawat berduri dan buang ke jurang. Niels mengikuti perjodohan untuk mengetahui lokasi pembunuh ketiga. Dia dengan cepat mengendarai bajak salju di depan musuh. Lalu keluar dari mobil dan katakan padanya, aku yang bertanggung jawab menyekop di sini. Harap dia membalikkan mobil. Tapi dia menarik $100 untuk menyuap Niels. Niels tersenyum. Dan kemudian memukulnya keluar dari mobil. Tapi pembunuh ketiga ini keras kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan menertawakan Niels. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan semua orang. Niels juga tertawa karena dia diejek. Lalu dia menggunakan manuver yang sama untuk melemparkannya ke bawah gunung. Tapi perjodohan tiba-tiba terganggu. Niels tidak punya pilihan selain menemukan mantan saudara gangsternya. Dan periksa situasinya darinya. 3 orang yang pernah ditangani Niels sebelumnya adalah bawahan dari raja obat bius lokal bernama Viking. Kakak Niels menasihatinya. Jangan main-main dengan pria kejam ini. Jika tidak, keluarga Niels akan menderita bersamanya. Tapi Niels mengatakan dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam balas dendamnya.
dan bersumpah untuk memotong orang-orang ini menjadi beberapa bagian. Viking di sisi lain juga menyadari ada yang tidak beres. 3 junior meninggal dalam 3 hari. Dia pikir ada kelompok yang ingin menghadapinya. Jadi dia memerintahkan penangkapan putra bos hitam. Kemudian, satu tembakan mengirimnya ke surga. Gantung tubuh di rambut jalan yang menonjol. Taipan kulit hitam menyaksikan kematian tragis putranya. Dia bersumpah tidak membalas dendam, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Di sini teman melihat Niels balas dendam, jadi temukan dia sebagai pembunuh profesional. Tapi di luar dugaan si pembunuh hanya mengambil uang Niels. Kemudian segera menjualnya ke Viking dengan harga 3 kali lipat dari harga sewa Niels. Viking membenci orang yang tidak menepati janjinya. Jadi saya membiarkan bawahan saya berurusan dengan si pembunuh secara langsung. Dan menemukan saudara laki-laki Niels. Sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan. Seorang saudara yang mengetahui sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Harus menyalahkan langsung pada Niels. Yang berarti salah satu bawahannya kamu bunuh. Semuanya akan berakhir. Tapi Viking membunuh putra bos kulit hitam. Mari saling memberi penjelasan. Dia membunuh bawahannya. Dan biarkan seorang junior di pintu menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada bos gangster. Bos gangster mengira dia melihatku sebagai orang idiot dan berkata, "Jika Anda membunuh anak saya, Anda akan membayar dengan hidup Anda. Tidak perlu mengatakan lebih banyak." Dia langsung membunuh junior yang baru saja datang untuk bernegosiasi. Kemudian, mereka mengirim orang untuk menargetkan putra Viking. Seperti yang semua orang tahu, Niels juga mengawasi putra Viking. Sepertinya perang akan segera pecah. Niels menargetkan putra seorang raja obat bius Viking. Mereka tidak menyangka akan dilihat oleh geng gangster lain. 2 kaki tangan lainnya dengan cepat mengejar. Tapi mereka tersingkir oleh pengalaman mereka. Setelah mendengar bahwa anaknya diculik, Viking menjadi gila sekarang. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa bos gangster mengirim seseorang untuk melakukannya. Viking secara pribadi akan mengambil tindakan dan mengalahkan gangster ini. Dan Niels di sini tidak menakuti anak itu. Dia tidak hanya memasak untuk anak laki-laki itu, dan bahkan membiarkannya tidur di ranjang putranya. Hari ini guru sekolah melihat Viking, mengatakan bahwa pria yang menculik putra Viking. Tapi beri dia $10.000. Viking tidak suka dimanipulasi. Jadi ketika dia mendengar berita itu, dia langsung membunuhnya. Lalu, dia membawa anak buahnya ke Niels. Tapi ketika dia datang ke sini, dia tidak menemukan Niels. Tapi dari gambar Viking tahu di mana Niels bekerja. Viking menerima panggilan telepon misterius di jalan. Peneleponnya adalah Niels. Dia menyuruhnya datang sendiri untuk bernegosiasi. Dan Niels juga ada di sini dengan senapan snipernya. Sekarang Viking juga ada di sini. Tepat ketika Niels hendak menembak, sebuah pistol tiba-tiba muncul di belakang. Viking bertanya di mana putra kandungnya. Lihat Niels dengan keras kepala diam. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memotong salah satu lengan Niels. Tidak menyangka bos gangster datang ke sini saat ini. Kedua belah pihak segera gayung bersambut. Mereka saling menembak. Bunuh semua Viking sekaligus. Melihat itu, Viking segera pergi. Tapi saat ini, tidak peduli bagaimana dia menekan gas, kendaraan hanya bisa bergerak di tempat. Sekarang bos gangster datang dan kecoa memberinya 2 tembakan. Mereka berdua akhirnya membalaskan dendam putra mereka. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berbicara. Tapi mereka semua mengerti itu. Hidup tanpa rasa malu itu mustahil.